Ibu mertua, menghina orang itu ada batasnya. Kalau ibu meninggal seperti ini, saya yang merasa tidak adil. Suara keras menggema di area pemakaman. Orang-orang yang berkumpul di sekitar liang lahat serentak menoleh. Bima, menantu pertama, baru saja menendang keranda dengan keras. Katanya menantu kedua diberi apartemen. Ibu, coba bangun dan jelaskan. Seorang pria berusia awal 40-an berteriak di depan keranda yang diletakkan di tanah. Momen sakral menjelang pemakaman terhenti seketika. Hanya diberi satu ruko kecil begini. Memangnya cukup buat apa? Rian, menantu ketiga, ikut menimpali dengan sinis. Apa hanya menantu kedua yang dianggap menantu? Apa-apaan ini? Ini sama saja tidak menghargai kami. Dewi, istrinya, ikut mendukung dari belakang. Orang-orang yang berada di pemakaman terdiam. Anak-anak mulai menangis, sementara orang dewasa gemetar karena marah dan kaget. Seorang wanita berdiri dalam diam. Mengenakan pakaian hitam, ia menahan air mata dan mencoba menghentikan suaminya, tetapi semua sudah terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika Anda penasaran dengan keseluruhan cerita di balik pembalikan yang luar biasa ini, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe. Kami menyajikan kisah-kisah tersembunyi dari orang-orang biasa setiap hari. 3 hari sebelumnya, Ibu Ratih, Ibunda Citra, telah berpulang. Di usianya yang ke-70, beliau telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk anak-anaknya. Citra, sebagai anak sulung dari 3 bersaudari, adalah yang paling banyak menghabiskan waktu bersama ibunya. Pada hari pemakaman, keluarga mulai berkumpul. Bima, suami Citra, tampak lebih tegang dari biasanya. Bisnisnya sedang mengalami kesulitan, membuatnya selalu merasa tertekan belakangan ini. Putri kedua, Maya, hadir bersama suaminya, Arya, dan duduk dengan tenang. Beberapa tahun lalu, Arya pernah mengalami kerugian besar karena salah menjadi penjamin, dan Bima sempat membantunya. Namun, sejak itu, hubungan mereka menjadi canggung dan berjarak. Putri ketiga, Dewi, datang bersama suaminya, Rian. Begitu tiba, Rian langsung memandang sekeliling dengan tatapan seolah sedang menghitung sesuatu. Kira-kira ibu meninggalkan apa saja, ya? Bisik Rian pada istrinya. Dewi mengangguk. Kudengar Maya dapat apartemen, kita pasti dapat sesuatu juga. Namun, ketika surat wasiat dibacakan, wajah pasangan ketiga itu berubah masam. Ibu Ratih tidak meninggalkan apapun untuk putri pertamanya, Citra. Untuk putri kedua, sebuah apartemen, dan untuk putri ketiga, sebuah ruko kecil. Apa-apaan ini? Gumam Rian. Maya dapat apartemen, dan kita cuma dapat ruko kecil? Ekspresi Bima juga tidak senang. Fakta bahwa istrinya, Citra, tidak mendapatkan apa-apa dianggapnya sebagai sebuah pukulan bagi harga dirinya. Ibu mertua keterlaluan. Masa anak pertama tidak diberi apa-apa? Prosesi pemakaman dimulai. Suasana menjadi khidmat saat keranda perlahan diturunkan ke liang lahat. Namun, tepat pada saat itu, Bima tiba-tiba melangkah maju dan menendang keranda. Suara brak menggema di seluruh area pemakaman. Katanya menantu kedua diberi apartemen. Ibu mertua, bangun dan jelaskan. Teriak Bima. Para pelayat terkejut. Seolah sudah menunggu, Rian ikut menimpali. Cuma satu ruko? Ini saja semuanya? Dewi juga mendukung dari belakang. Benar. Kita seperti tidak dianggap. Ibu pilih kasih, kan? Orang-orang di pemakaman terdiam karena syok. Mereka menyaksikan penghinaan terhadap orang yang telah meninggal. Ada apa ini? Teriak seorang tetua. Apa yang kalian lakukan pada jenazah? Namun, Bima tidak berhenti. Kami sudah merawatnya seumur hidup, tapi balasannya seperti ini? Hanya menantu kedua yang disayang. Anak-anak mulai menangis. Orang dewasa gemetar menahan amarah. Citra mencoba menghentikan suaminya sambil memegang lengannya. Mas, sudah cukup. Semua orang melihat. Tetapi Bima menepis tangan Citra. Kamu tidak kesal? Dihina seperti ini. Rian sekali lagi menambahkan. Benar-benar tidak masuk akal. Anak pertama tidak dapat apa-apa, dan kita cuma dapat ruko. Saat itu, Arya, menantu kedua, berkata pelan. Mas, jangan begini. Di depan jenazah ibu.
Bima berbalik dan membentaknya. Kau bicara begitu karena kau dapat apartemen. Situasi menjadi tidak terkendali. Para pelayat mulai berbisik dan beberapa di antaranya meninggalkan lokasi. Citra berdiri menahan air mata. Hatinya hancur melihat perjalanan terakhir ibunya dinodai seperti ini. Pemakaman berakhir dalam kekacauan. Orang-orang pergi satu persatu sambil berbisik-bisik, hanya menyisakan keluarga Citra di pemakaman. Bima berkata kepada Citra, "Kita bicara di rumah. Aku tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja." Rian dan Dewi mengikutinya dengan wajah tidak puas. Citra menatap makam ibunya untuk terakhir kali dan berkata dalam hati, "Ibu, maafkan aku. Maaf telah menunjukkan pemandangan seperti ini." Namun, ia belum tahu apa yang sesungguhnya ibunya tinggalkan untuknya, dan kekuatan apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Penghinaan ini akan segera mengubah hidup Citra sepenuhnya. Setibanya di rumah, wajah Bima masih berkerut karena amarah. Dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak di depan umum. Kesan sebagai menantu yang tidak menerima apa-apa dari ibu mertuanya membuatnya sangat marah. Di ruang tamu, sebuah foto almarhumah ibunya dipajang dengan sederhana. Wajah sang ibu tersenyum lembut. Bima menatap tajam foto itu. "Aku muak melihat wajah itu." Citra terkejut dan berkata, "Mas, jangan bicara seperti itu." Namun, amarah Bima sudah memuncak. Tiba-tiba ia mengambil foto itu dan membantingnya ke lantai. Prang! Kaca pecah berkeping-keping, dan foto ibunya berserakan di lantai. "Singkirkan wajah itu. Aku tidak mau melihatnya." Citra segera berlutut dan memunguti pecahan kaca. Jarinya tergores dan berdarah, tetapi ia tidak peduli. "Mas, jangan begini. Ibu macam apa dia? Ibu yang hanya bisa membeda-bedakan anak." Saat itu, Ibu Hartati, ibu mertuanya, keluar dari kamar. Melihat situasinya, ia malah menyalahkan menantunya. "Ibumu itu keterlaluan." Ia tidak meninggalkan apa-apa untuk menantu pertamanya. "Beruntung anakku hanya marah seperti itu." Ibu Hartati melanjutkan pembelaannya untuk Bima. "Uang tidak punya, tapi mau sok-sokan jaga gengsi. Hanya mempermalukan anakku di depan orang banyak." Citra tidak bisa berkata apa-apa. Baru 3 hari ibunya meninggal, dan ia harus menghadapi penghinaan seperti ini. Rasanya tidak nyata. Bima berkata dengan lebih kasar, "Mulai sekarang, aku tidak akan mengadakan tahlilan. Apa yang sudah dia berikan pada kita sampai kita harus mendoakannya?" Hati Citra hancur. Penghinaan terhadap ibunya sudah sampai sejauh ini. "Mas, tolong jangan berkata seperti itu." "Diam. Kamu tidak kesal? Adik-adikmu dapat warisan, sementara kita seperti orang bodoh." Citra tidak tahan lagi dan masuk ke kamarnya. Begitu pintu ditutup, air matanya tumpah. Ia memeluk pecahan foto ibunya dan menangis terseduh-seduh. Saat itu, seolah-olah ia mendengar suara ibunya di dalam hatinya. Ia teringat kata-kata ibunya saat awal pernikahan mereka, ketika sang ibu menatap Bima dengan cemas. "Citra, suamimu sepertinya temperamennya agak tinggi. Apa kamu akan baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, Bu, orang bisnis memang seperti itu." Saat itu, Citra mencoba menenangkan ibunya. "Tetaplah hati-hati. Sifat asli seseorang baru terlihat saat sedang kesulitan." Kekhawatiran ibunya kini menjadi kenyataan. Kenangan lain muncul di benaknya. Kata-kata terakhir ibunya saat memegang erat tangannya sebelum meninggal. "Citra, ibu punya sesuatu untukmu. Tapi ibu tidak bisa memberitahukannya sekarang. Nanti kamu akan tahu." "Maksud ibu apa?" "Lindungi dirimu. Jangan biarkan siapapun mengendalikanmu." Saat itu, ia tidak mengerti maknanya. Tetapi dalam situasi ini, kata-kata itu terasa begitu menusuk. Sambil menyatukan kembali potongan foto ibunya, Citra berpikir, apa benar ibu tidak meninggalkan apa-apa? Di surat wasiat jelas tertulis bahwa anak pertama tidak mendapatkan apa-apa. Namun, kata-kata terakhir ibunya terus mengganjal di hatinya. Dari ruang tamu, masih terdengar suara Bima dan ibu mertuanya yang menghina ibunya. Aneh sekali beliau itu. Menantu pertama yang paling berusaha sukses, bukannya dibantu malah. Benar.
Padahal anakku bekerja keras mengurus perusahaannya. Citra mengepalkan tangannya. Beberapa tahun lalu, Bima selalu bersikap sebagai menantu yang baik di depan ibunya. Bahkan saat ibunya dirawat di rumah sakit, ia membawakan buah-buahan dan berpura-pura menjadi menantu berbakti. Tetapi begitu ibunya meninggal, sikapnya berubah drastis, dan Citra sadar bahwa semua itu hanyalah kepura-puraan. Jadi ini sifat aslinya. Setelah 10 tahun menikah, Citra akhirnya melihat wajah asli suaminya. Seseorang yang tidak menghargai keluarga jika tidak ada uang, bahkan menghina orang yang sudah meninggal. Pada saat itu, terasa ada sesuatu yang putus di dalam hatinya. Semua yang ia tahan selama ini meluap sekaligus. Perlakuan buruk ibu mertuanya, sikap meremehkan suaminya, dan penghinaan di pemakaman hari ini. Cukup, air mata Citra berhenti mengalir. Sebagai gantinya, sebuah keputusan dingin terbentuk. Sambil memeluk erat potongan foto ibunya, Citra berpikir, "Ibu, aku tahu apa yang harus kulakukan." Saat itu, terdengar suara Bima dari ruang tamu. "Mulai besok, uang jajan Citra akan kupotong." Memangnya ibunya memberinya apa? Ibu mertuanya menimpali. "Benar. Tidak perlu memberi uang pada menantu seperti itu." Citra berdiri perlahan. Sambil menyimpan potongan foto ibunya di laci paling dalam, ia berjanji dalam hati. Pernikahan ini sudah berakhir. Dan ia berpikir harus menemukan makna sebenarnya dari kata-kata terakhir ibunya. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya. Sesuatu yang akan ia temukan untuk membalas semua penghinaan ini. Di tengah malam yang semakin larut, untuk pertama kalinya, Citra membuat keputusan yang tegas. Ia tidak akan lagi diam dan menderita. Beberapa hari berlalu. Citra dengan hati-hati merekatkan kembali potongan foto ibunya dan menyimpannya di tempat yang aman di kamarnya, takut Bima akan mengamuk lagi. Malam itu, Rian dan Dewi datang berkunjung. "Mas, kita minum-minum sambil ngobrol, yuk," kata Rian sambil membawa beberapa botol bir. Citra menyiapkan beberapa cemilan sederhana lalu segera masuk ke kamar. Ia lebih suka menghindar dari pertemuan seperti itu, karena selalu merasa tidak nyaman. Ia mencoba tidur, tetapi suara dari ruang tamu membuatnya tetap terjaga. Awalnya, percakapan mereka biasa saja. "Bagaimana bisnis sekarang?" "Biasa saja, Mas." "Perusahaan Mas Bima bagaimana?" Tetapi setelah minuman mulai memabukkan, topik pembicaraan yang sebenarnya dimulai. Citra terbangun dan mendengarkan dengan saksama. Terdengar suara Rian. "Mas, jujur saja, kejadian kemarin itu sangat tidak adil, kan? Cuma dikasih satu ruko, sementara apartemen hanya untuk Maya." "Selesai," Dewi menimpali. "Benar. Apa salah kita sampai diperlakukan seperti ini?" Bima menjawab sambil menenggak birnya. "Itulah. Aku menantu tertua, tapi tidak dapat apa-apa." Rian merendahkan suaranya. "Mas, apa benar ibu mertua tidak meninggalkan apapun untuk Mbak Citra? Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan." "Tidak mungkin. Semuanya sudah tertulis di surat wasiat." "Bukan begitu, Mas. Menurutku, pasti ada sesuatu. Ibu mertua itu orang yang cerdas, masa beliau pergi tanpa persiapan apa-apa?" Dewi setuju. "Betul. Ibuku juga bilang begitu. Katanya Bu Ratih bukan orang yang seperti itu." Citra mendengarkan dari dalam kamar. Pikiran mereka tentang ibunya terungkap dengan jelas. Bima tertawa sinis. Ada atau tidak, semuanya sudah selesai. Mengurus orang mati memangnya dapat apa? Rian berbicara lebih blak-blakan. "Jujur saja, seharusnya ibu mertua berbuat baik selagi hidup. Hidupnya sia-sia, lalu mati begitu saja, kan?" Mendengar itu, Citra mengepalkan tangannya. Dewi juga menambahkan, "Betul. Tidak ada gunanya bagi kita, biaya rumah sakitnya saja mahal." "Ah, bikin pusing saja." Bima meletakkan gelasnya dengan keras. "Pekerjaan di perusahaanku juga sedang tidak lancar, ditambah lagi masalah seperti ini." Rian menunjukkan ketertarikan. "Ada masalah apa di perusahaan, Mas?" "Ah, bukan apa-apa. Hanya ada urusan yang rumit. Masalah uang." Bima ragu sejenak lalu berkata, rekan bisnis agak rewel. Mereka terus mencoba mengubah syarat kontrak. Namun, Citra tahu itu bohong.
Beberapa hari lalu, ia mendengar Bima bertengkar dengan seseorang di telepon. Pemalsuan kontraknya ketahuan. Bukan seperti itu. Saat itu, Citra tidak sengaja mendengar Bima berbicara dengan panik. Rian berkata lagi, "Mas, tapi belakangan ini ekspresi Mbak Citra agak aneh. Sepertinya dia memikirkan sesuatu." "Mikirkan apa?" "Paling juga sedih karena ibunya meninggal." Dewi terkekeh. "Mbak Citra mau mikir apa? Otaknya kan tidak seberapa pintar." Bima juga tertawa. "Benar juga. Memangnya Citra bisa apa? Dia kan hanya orang yang menuruti perintah." Mendengar kata-kata ini, Citra gemetar karena marah. Fakta bahwa suaminya, setelah 10 tahun hidup bersama, berpikir seperti itu tentangnya sangat mengejutkan. Rian, yang semakin mabuk, berbicara lebih lancang. "Tapi, Mas, apa benar tidak ada apa-apa pada Mbak Citra? Coba periksa saja." "Periksa apa? Rekening bank atau dokumen-dokumen? Siapa tahu, kan?" Bima berpikir sejenak lalu berkata, Sepertinya tidak mungkin, tapi..." Dewi menghasut, "Coba saja periksa. Masa ibu mertua benar-benar tidak meninggalkan apapun?" Citra tidak tahan mendengarnya lagi. Ia berbaring di tempat tidur dan menarik selimut hingga menutupi kepalanya, tetapi suara mereka terus terdengar. "Yang jelas kita rugi. Biaya pemakaman ibu mertua juga kita yang banyak keluar. Benar-benar tidak adil. Keluarga lain enak dapat warisan." Mereka membicarakan hal ini padahal belum seminggu ibunya meninggal. Seluruh tubuh Citra gemetar karena amarah. Namun, pada saat yang sama, ia menyadari fakta penting. Bahwa Bima memiliki masalah di perusahaannya, bahwa ia mendengar tentang pemalsuan kontrak, dan bahwa mereka semua memandangnya sangat rendah. "Bagus. Teruslah berpikir seperti itu," pikir Citra dalam hati. Pesta minum berakhir larut malam. Rian dan Dewi pulang, dan Bima masuk ke kamar dengan sempoyongan. Citra berpura-pura tidur. Bima ambruk di tempat tidur dan mulai mendengkur, tetapi Citra tidak bisa tidur. Percakapan yang ia dengar terus berputar di kepalanya. Penghinaan terhadap ibunya, sikap meremehkan dirinya, dan petunjuk tentang kejahatan Bima. Sekarang saatnya mengumpulkan bukti, putus Citra dalam hati. Ia harus menemukan makna dari kata-kata terakhir ibunya, dan juga menyelidiki masalah Bima. Ia tidak bisa lagi diam dan menderita. Saatnya mempersiapkan serangan balasan. Keesokan paginya, Citra membulatkan tekadnya. Setelah Bima berangkat kerja, ia diam-diam mencari di internet. Ia mencari pengacara spesialis perceraian. Setelah melihat beberapa firma hukum, ia menemukan profil pengacara bernama Gunawan. Tingkat kemenangannya dalam kasus perceraian tinggi, dan ia dinilai sangat kuat dalam urusan pembagian harta. "Aku akan berkonsultasi dengannya." Saat Citra mencatat nomor teleponnya, bel pintu berbunyi. Ketika ia membukanya, Arya, menantu kedua, berdiri di sana. "Mbak Citra, ada waktu sebentar?" Ekspresi Arya berbeda dari biasanya. Sepertinya ada sesuatu yang serius. "Masuklah." "Ada apa?" Arya melihat sekeliling ruang tamu lalu berkata dengan hati-hati, "Apa Mas Bima ada di rumah?" "Tidak. Dia sudah berangkat kerja." "Kenapa?" Arya menghela napas lega. "Mbak, saya datang karena ada yang ingin saya sampaikan." Citra menyuguhkan teh dan berkata, "Bicaralah dengan santai." Arya ragu sejenak lalu membuka mulut. "Mbak, sebenarnya saya melihat Mas Bima menggelapkan dana perusahaan." Citra terkejut. "Benarkah?" "Iya. Beberapa tahun lalu, saya rugi besar karena salah menjadi penjamin. Saat itu saya memang dibantu oleh Mas Bima, tetapi dalam prosesnya saya jadi ikut membantu pekerjaan di perusahaannya." Arya melanjutkan penjelasannya. "Awalnya hanya pekerjaan akuntansi biasa, tetapi lama-kelamaan saya menemukan hal-hal aneh." "Seperti apa?" "Terlalu banyak kontrak fiktif. Dia membuat dokumen seolah-olah ada kontrak dengan perusahaan yang tidak ada, dan menggunakan itu sebagai alasan untuk menarik uang." Citra menahan napas dan mendengarkan. Arya mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. "Ini buktinya. Kontrak-kontrak fiktif dan bukti transfer palsu." Citra memeriksa dokumen-dokumen itu. Isinya rumit,
tetapi jelas terlihat ada yang tidak beres. "Kenapa kamu memberikan ini padaku?" Arya menjawab dengan wajah serius. "Mbak, awalnya saya berniat diam saja. Bagaimanapun juga kami bersaudara, dan saya pernah dibantu. Tapi, apa yang saya lihat di pemakaman itu sudah keterlaluan. Melakukan hal seperti itu pada almarhumah ibu." Suara Arya terdengar marah. "Dan sebenarnya, istri dan anak-anak saya juga sering diremehkan oleh Mas Bima. Karena kondisi ekonomi kami sulit, sikapnya yang merendahkan itu sangat keterlaluan." Citra mengangguk. Ia tahu bagaimana Bima memperlakukan keluarga kedua selama ini. "Dulu saya bisa sabar, tapi kali ini rasanya tidak bisa. Setelah melihatnya menghina jenazah, saya tidak bisa diam lagi." Arya mendorong dokumen itu ke arah Citra. "Dengan data ini, Mbak bisa melaporkannya." Atas tuduhan penggelapan dana. Citra bertanya dengan hati-hati, "Apa ini bisa menjadi bukti yang kuat?" "Iya. Ini semua saya lihat sendiri saat membantu pekerjaan akuntansinya. Jika perlu, saya bisa menjadi saksi." Hati Citra bimbang. Melaporkan suaminya sendiri bukanlah hal yang mudah. Seolah membaca pikirannya, Arya berkata, "Mbak, apa Mbak akan terus hidup dengan orang seperti ini? Mas Bima itu hanya tahu uang. Dia tidak punya keluarga maupun moral. Saya juga merasakannya. Kalau begitu, sekarang putuskan. Mau terus menderita, atau melawannya dengan benar?" Citra kembali memeriksa dokumen-dokumen itu. "Arya, jika kamu membantuku, bukankah kamu juga bisa kena masalah?" "Tidak apa-apa. Hubungan saya dengan Mas Bima sudah rusak. Dan saya tidak bisa membiarkan perbuatan salah begitu saja." Kata-kata Arya terasa tulus. "Lagi pula, saat saya kesulitan karena masalah penjaminan itu, yang benar-benar membantu saya bukanlah Mas Bima, tapi Mbak Citra. Saya tahu Mbak diam-diam memberikan uang tambahan." Citra terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" "Istri saya tidak sengaja mendengarnya. Katanya Mbak minta untuk dirahasiakan dari Mas Bima." Citra teringat kejadian itu. Ia pernah diam-diam membantu keluarga Arya saat mereka kesulitan. Ia merahasiakannya karena tahu Bima akan marah. "Sejak saat itu, saya sangat berterima kasih pada Mbak. Jadi, kali ini saya yang ingin membantu." Citra membuat keputusan. "Baiklah. Aku akan menggunakan data ini dengan baik. Kalau begitu, Mbak akan menyewa pengacara?" "Ya, aku sudah mencarinya." Citra menunjukkan nomor kontak pengacara Gunawan yang telah ia catat. "Beliau orang yang bagus. Setahu saya, beliau berpengalaman dalam kasus seperti ini." Arya berdiri dan berkata, "Mbak, tetap semangat ya, segalanya akan berubah." "Terima kasih banyak, Arya." Setelah Arya pergi, Citra memeriksa dokumen-dokumen itu dengan lebih teliti. Terlihat jelas betapa banyak uang yang digelapkan Bima, dan betapa lihai ia memalsukannya. "Ini sudah cukup." Citra menelepon pengacara Gunawan. "Selamat siang. Saya ingin membuat janji untuk konsultasi." "Baik. Kasus apa ya?" "Kasus perceraian, dan ada masalah penggelapan dana oleh suami saya juga." "Baik. Bisakah Anda datang ke kantor saya besok jam 2 siang?" "Ya, saya akan datang." Setelah menutup telepon, Citra berpikir. Makna dari kata-kata terakhir ibunya kini mulai ia pahami, "Lindungi dirimu. Jangan biarkan siapapun mengendalikanmu." Sepertinya ibunya sudah menduga hari seperti ini akan datang. Dan pasti ibunya telah menyiapkan sesuatu agar Citra bisa berjuang sendiri. Sekarang, persiapan untuk membalikkan keadaan sudah siap. Citra menyembunyikan dokumen bukti di tempat yang aman dan merencanakan langkah selanjutnya. Besok ia akan berkonsultasi dengan pengacara dan memulai serangan balasan secara resmi. Tekadnya untuk tidak lagi diam dan menderita sudah bulat. Konsultasi dengan pengacara Gunawan memberikan kekuatan besar bagi Citra. Dengan bukti sebanyak ini, sudah cukup. Tidak hanya untuk tuduhan penggelapan dana, posisi Anda juga akan sangat menguntungkan dalam gugatan cerai, kata Pak Gunawan setelah memeriksa dokumen dari Arya. Hanya saja, kita harus menyelesaikan semua persiapan sebelum pihak lawan menyadarinya. Apakah Anda sudah membuat daftar aset atas nama suami Anda? Saya tahu beberapa, jawab Citra sambil menyerahkan catatan yang telah ia siapkan.
Di dalamnya tertulis saham perusahaan Bima, properti, dan rekening bank. Bagus. Kalau begitu, kita akan ajukan permohonan pembekuan aset terlebih dahulu. Kita harus mencegah pihak lawan menyembunyikan atau menjual asetnya. Keluar dari kantor pengacara, hati Citra terasa lebih ringan. Ia merasa lega karena akhirnya bisa memulai tindakan konkret. Namun, begitu tiba di rumah, ia mendengar suara Bima yang panik di telepon. Apa? Kontrak dibatalkan? Kenapa tiba-tiba? Bima sedang berdebat sengit dengan seseorang di telepon. Bukan seperti itu. Ini salah paham. Citra diam-diam mendengarkan dari dekat. Dari PT Jaya Konstruksi juga ada telepon. Ada apa ini? Wajah Bima semakin pucat. Setelah menutup telepon, Bima bergumam, aneh. Kenapa tiba-tiba semua rekan bisnis begini? Sebenarnya, ini karena rumor tentang kontrak fiktif Bima mulai menyebar di kalangan industri. Informasi yang disebarkan Arya secara hati-hati di beberapa tempat mulai menunjukkan hasilnya. Keesokan harinya pun sama. Begitu Bima tiba di kantor, pemberitahuan pembatalan kontrak datang dari rekan bisnis lain. Kami dengar ada rumor dugaan kontrak fiktif, apa ini benar? Sama sekali tidak benar. Siapa yang menyebarkan omong kosong seperti itu? Namun, pihak rekan bisnis sudah mengambil keputusan. Maaf. Tapi bagi perusahaan kami, risikonya terlalu besar. Kami akan membatalkan kontrak. Dalam sehari, Bima kehilangan 3 rekan bisnis utamanya. Karyawan di kantor juga mulai berbisik-bisik. Sepertinya Pak Bos ada masalah. Belakangan ini sering bertengkar di telepon. Bima merasa krisis, dan ia melampiaskan kemarahannya pada Citra. Hei, Citra. Panggil Bima saat pulang ke rumah. Iya? Mulai sekarang, uang jajanmu kuhentikan. Citra berpura-pura terkejut. Kenapa mas? Tiba-tiba? Kondisi perusahaan sedang tidak baik. Untuk sementara kita harus berhemat, kata Bima dengan kasar. Dan urus semua rekening atas namamu. Maksud mas? Mungkin aku harus mengajukan pinjaman. Pakai namamu. Citra terkejut. Mencoba mengajukan pinjaman atas namanya berarti situasinya benar-benar serius. Mas, itu terlalu. Apanya yang terlalu? Kita kan suami istri, wajar saja, kan? Teriak Bima. Ibumu tidak memberimu apa-apa, masa di saat seperti ini kamu juga tidak bisa membantu? Lagi-lagi kata-kata yang menghina ibunya keluar. Citra menahan diri, baiklah, aku akan pikirkan. Apa yang dipikirkan? Besok langsung ke bank. Malam itu, Rian dan Dewi juga datang dengan tergesa-gesa. Mas, kami juga ada masalah, kata Rian dengan wajah serius. Masalah apa? Penyewa ruko tiba-tiba mau keluar. Katanya melanggar kontrak dan tidak mau bayar denda. Dewi menambahkan, bukan cuma itu, pihak bank juga menelepon, katanya suku bunga pinjaman akan dinaikkan. Pasangan ketiga itu juga mulai mengalami kesulitan ekonomi. Semua ini gara-gara ibu mertua, marah Rian. Kalau saja beliau meninggalkan warisan yang layak, tidak akan terjadi hal seperti ini. Bima setuju. Benar. Benar-benar hanya kita yang rugi. Dewi menatap Citra dan berkata, Mbak, apa benar ibu tidak meninggalkan apa-apa lagi? Coba periksa lagi. Tidak ada yang perlu diperiksa. Semuanya sudah ada di surat wasiat, jawab Citra dengan tenang. Namun, dalam hatinya ia tersenyum dingin. Teruslah berpikir seperti itu. Tunggu sebentar lagi. Tanpa mereka sadari, Citra telah mempersiapkan segalanya. Dalam konsultasi kedua dengan Pak Gunawan, ia mendapat kabar bahwa permohonan pembekuan aset telah disetujui. Sekarang suami Anda tidak bisa menjual asetnya sembarangan. Dan berkas laporan penggelapan dana juga sudah hampir siap. Kapan kira-kira bisa diajukan? Minggu depan, semua persiapan seharusnya sudah selesai. Citra mengangguk. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke makam ibunya. Ibu, tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Sambil merapikan bunga krisan di depan makam, Citra berpikir. Kata-kata terakhir ibunya kini benar-benar ia pahami, lindungi dirimu. Kata-kata itu berarti jangan menyerah dalam situasi seperti ini. Dan pasti ada sesuatu yang telah ibunya siapkan untuknya.
Bima dan pasangan ketiga masih memandangnya rendah. Namun, sebentar lagi, mereka akan menyadari betapa besar kesalahan mereka. Waktunya untuk mengungkap semuanya sudah dekat, tekad Citra dalam hati. Kini hanya tersisa langkah terakhir. Setelah semua persiapan selesai, ia akan membalas semua penghinaan yang ia terima sekaligus. Dan ia juga akan memulihkan nama baik ibunya. Aku tidak akan menunggu lagi. Seminggu kemudian, Bima mengusulkan pertemuan keluarga. Melihat situasi kita sekarang, kita perlu bicara sebagai keluarga. Sebenarnya, niat Bima adalah untuk menekan Citra di depan keluarga agar mau mengajukan pinjaman atas namanya. Rian dan Dewi juga setuju. Mereka juga sedang mencari cara untuk mendapatkan sesuatu dari Citra. Minggu sore, keluarga berkumpul di ruang tamu. Bima membuka pembicaraan dengan wajah serius. Seperti yang kalian tahu, situasi kita sedang tidak baik. Perusahaanku sulit, dan Rian juga ada masalah. Rian menimpali. Benar, Mas. Di saat seperti ini, keluarga harus saling membantu. Bima menatap Citra. Citra, jujur saja, kamu tahu kan kita sedang kesulitan? Ya, aku tahu. Tapi kamu sama sekali tidak membantu. Tidak ada yang kamu dapat dari ibumu. Dewi menambahkan, Mbak, apa benar ibu tidak meninggalkan apa-apa lagi? Siapa tahu, coba periksa lagi. Citra menjawab dengan tenang. Tidak ada yang perlu diperiksa. Surat wasiat itu isinya semua. Bima mulai menekan secara terang-terangan. Kalau begitu, sekarang kamu yang harus bantu. Besok pergi ke bank, ajukan pinjaman. Pinjaman? Pakai namamu, ajukan sebanyak mungkin. Rumah ini juga dijadikan jaminan. Rian ikut menimpali. Mbak, di saat seperti ini keluarga harus saling bantu. Kalau kami sukses, kan Mbak juga ikut senang. Citra berpura-pura ragu sejenak, lalu berkata, tapi, sebenarnya aku juga ada yang ingin disampaikan. Apa? Tanya Bima dengan heran. Citra mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Aku ingin cerai. Ruang tamu hening seketika. Apa katamu? Tanya Bima dengan ekspresi tidak percaya. Ini surat gugatan cerai. Aku sudah menyiapkannya melalui pengacara. Citra meletakkan surat itu di atas meja. Bima melompat berdiri. Kamu gila? Tiba-tiba minta cerai? Bukan tiba-tiba, ini sudah kupikirkan sejak lama. Rian dan Dewi kebingungan. Mbak, apa maksudnya ini? Citra menjelaskan dengan tenang. Semua ini dimulai sejak hari pemakaman ibu. Kalian menghina orang yang sudah meninggal, meremehkanku, dan sekarang mau membebaniku dengan utang atas namaku. Bima berteriak marah. Di saat sulit begini kamu minta cerai? Bukankah ini saatnya suami istri saling membantu? Membantu? Coba kita lihat, selama ini siapa membantu siapa. Citra mengeluarkan dokumen lain. Apa itu? Kontrak-kontrak fiktif perusahaanmu, Mas. Beserta bukti penggelapan dananya. Wajah Bima memucat. Dari mana kamu dapat itu? Dari mana asalnya tidak penting. Yang penting adalah semua ini fakta. Rian melirik dokumen itu dan terkejut. Mas, apa ini benar? Bima buru-buru membela diri. Tidak. Itu rekayasa. Citra memfitnahku karena serakah. Rian ikut menimpali. Benar. Jangan-jangan Mbak melakukan ini untuk menguasai semuanya sendirian? Dewi berkata dengan lebih tak tahu malu. Selama ini pura-pura tidak tahu, sekarang baru bertindak begini. Licik sekali. Namun, Citra tetap tenang. Kalian bilang ini rekayasa. Kalau begitu, apa ini juga rekayasa? Citra mengeluarkan sebuah alat perekam. Ini adalah percakapan kalian di ruang tamu beberapa hari lalu. Dari alat perekam itu, terdengar suara Bima, Rian, dan Dewi. Mengurus orang mati memangnya dapat apa? Hidupnya sia-sia. Lalu mati begitu saja. Memangnya Citra bisa apa? Dia kan hanya orang yang menuruti perintah. Ruang tamu kembali hening. Bima panik. Itu. Waktu itu kami mabuk. Bukan sungguhan. Namun, Citra belum selesai. Ia mengeluarkan kartu terakhirnya. Dan ini adalah apa yang sesungguhnya aku warisi dari ibu. Apa?
Citra mengeluarkan sertifikat tanah. Tanah seluas 3.000 meter persegi di kawasan pengembangan real estate di Jakarta Selatan. Semua orang menahan napas. Nilai pasarnya saat ini sekitar 50 miliar rupiah. Bima bergumam dengan wajah seperti akan pingsan. 50 miliar. Iya. Ibu sudah membalik namakannya atas namaku jauh-jauh hari. Beliau sengaja tidak menuliskannya di surat wasiat. Rian berteriak tak tahu malu. Kalau begitu, kenapa baru bilang sekarang? Selama ini kamu sembunyikan? Dewi ikut menimpali. Benar. Mbak berniat menguasainya sendirian, kan? Menganggap kami bodoh. Bima berteriak marah. Benar. Aku ini suamimu, kenapa kamu sembunyikan? Apa ini pantas? Rian semakin tak tahu malu. Jadi, Mbak sebenarnya orang kaya? Kenapa disembunyikan? Dewi berteriak lebih keras. Benar-benar keterlaluan. Kami begitu kesulitan, tapi Mbak tidak berpikir untuk membantu. Bima juga tak mau kalah. Benar? Disembunyikan dari suaminya sendiri. Apa ini perbuatan seorang istri? Rian menaikkan suaranya. Kami pusing karena masalah ruko, sementara Mbak punya uang tapi pura-pura tidak tahu. Dewi memaksakan diri. Ibu mertua juga keterlaluan. Kenapa hanya anak pertama yang disayang? Kami juga anaknya. Citra berkata dengan dingin, benar. Tapi kalian terus meremehkanku dan menghina ibuku. Bima buru-buru mendekat. Citra, kita bicara lagi, ya. Aku salah. Namun, Citra mendorongnya dengan dingin. Sudah terlambat. Laporan polisinya juga sudah aku ajukan. Laporan polisi. Bima kembali bersikap tak tahu malu. Itu keterlaluan. Kita suami istri. Masa melaporkan suaminya sendiri? Rian berkata dengan nada tak percaya. Mbak, benar-benar keterlaluan. Apa salah kami selama ini? Dewi berteriak seolah-olah dirugikan. Kami begitu karena situasi sulit. Kalau kami tahu Mbak punya uang, kami tidak akan begitu. Namun, hati Citra sudah bulat. Seharusnya kalian memikirkannya saat memperlakukan ibu seperti itu. Citra berdiri dan berkata untuk terakhir kalinya, kita selesaikan di pengadilan. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Di ruang tamu, hanya tersisa 3 orang yang putus asa. Mereka baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka buat, dan betapa kuatnya Citra sebenarnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebulan kemudian, hari pertarungan di pengadilan tiba. Di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta, kedua belah pihak pengacara dan pihak terkait telah mengambil tempat. Citra, mengenakan setelan hitam, duduk bersama pengacara Gunawan. Wajahnya tenang namun penuh keyakinan. Di seberangnya, Bima duduk bersama pengacaranya. Penampilannya tampak sangat kuyu selama sebulan terakhir. Rian dan Dewi juga duduk di kursi penonton, cemas karena kemungkinan mereka juga akan terseret dalam kasus penggelapan dana Bima. Hakim masuk dan persidangan dimulai. Sidang gugatan cerai dan pembagian harta bersama dimulai. Pengacara Bima yang pertama berbicara. Yang mulia, tergugat Bima tidak menginginkan perceraian dengan penggugat Citra. Ini hanyalah konflik emosional sesaat, dan kami yakin pasangan ini dapat saling memahami dan berdamai. Namun, pengacara Gunawan langsung membantah. Yang mulia, ini bukan sekadar konflik emosional. Tergugat telah melakukan penghinaan terhadap almarhum, perlakuan meremehkan dan penghinaan terus-menerus terhadap penggugat, serta tindak pidana penggelapan dana. Pak Gunawan menyerahkan bukti-bukti. Pertama, ini adalah surat pernyataan saksi mata atas tindakan tergugat yang menendang keranda dan menghina almarhum pada saat pemakaman. Beberapa surat pernyataan dari pelayat diserahkan. Semuanya mengutuk tindakan Bima. Pengacara Bima membela diri. Itu adalah kesalahan sesaat yang terjadi saat tergugat dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Anda bilang kesalahan? Pak Gunawan mengeluarkan alat perekam. Kalau begitu, apakah ini juga sebuah kesalahan? Suara Bima, Rian, dan Dewi menggema di ruang sidang. Mengurus orang mati memangnya dapat apa? Hidupnya sia-sia, lalu mati begitu saja. Memangnya Citra bisa apa? Dia kan hanya orang yang menuruti perintah. Ruang sidang menjadi hening.
Hakim juga menunjukkan ekspresi serius. Bima buru-buru berdiri. Yang mulia, itu saya katakan saat mabuk, bukan dari hati. Hakim menegur Bima. Tergugat, silakan duduk. Pak Gunawan melanjutkan. Dan ini adalah bukti penggelapan dana oleh tergugat. Arya maju sebagai saksi dan memberikan kesaksian. Saya membantu pekerjaan akuntansi di perusahaan Pak Bima. Dalam prosesnya, saya menyaksikan langsung pembuatan kontrak fiktif dan penggelapan dana. Arya menjelaskan secara rinci bagaimana perusahaan palsu dibuat, kontrak fiktif ditandatangani, dan uang ditarik atas nama itu. Pengacara Bima membantah. Saksi memberikan kesaksian palsu karena memiliki dendam pribadi terhadap tergugat. Namun, Arya menjawab dengan tenang. Saya memang pernah dibantu oleh Pak Bima, tetapi saya tidak bisa membiarkan perbuatan salah. Terutama setelah melihat apa yang terjadi di pemakaman ibu. Pak Gunawan mengeluarkan kartu terakhirnya. Dan yang mulia, ini adalah daftar aset yang diwarisi penggugat dari almarhumah ibunya. Sertifikat tanah diserahkan. Tanah seluas 3.000 meter persegi di kawasan pengembangan real estate di Jakarta Selatan, dengan nilai pasar saat ini sekitar 50 miliar rupiah. Ruang sidang bergemuruh. Almarhumah semasa hidupnya telah membaliknamakan tanah ini atas nama penggugat. Beliau sengaja tidak mencantumkannya dalam surat wasiat. Hakim bertanya, apa alasannya? Pak Gunawan menjawab, almarhumah sepertinya ingin menguji siapa pasangan sejati putrinya. Beliau ingin melihat bagaimana sikapnya saat mengira putrinya tidak punya uang dan saat tahu putrinya punya uang. Perubahan sikap Bima terlihat sangat jelas. Saat mengira tidak ada uang, ia menghina dan meremehkan. Tetapi begitu tahu ada 50 miliar, sikapnya berubah total. Bima kembali berdiri dan berteriak, Yang mulia, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya salah. Namun, sudah terlambat. Hakim membacakan putusan. Tindakan tergugat, Bima, merupakan alasan berat yang membuat perkawinan tidak dapat dipertahankan. Perceraian dikabulkan. Mengenai pembagian harta, tergugat diperintahkan untuk memberikan separuh dari hartanya kepada penggugat. Selain itu, diperintahkan untuk membayar uang ganti rugi sebesar 3 miliar rupiah. Bima ambruk. Yang mulia, lalu bagaimana saya harus hidup? Hakim berkata dengan dingin, tergugat harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saat keluar dari ruang sidang, Bima berlari ke arah Citra. Citra, tolong jangan cerai, bagaimana nasibku nanti? Ia berlutut dan menangis. Aku salah segalanya. Maafkan aku. Rian dan Dewi ikut berlutut. Mbak, kami juga salah. Kami benar-benar tidak tahu. Tolong maafkan kami. Kami sangat bodoh. Namun, Citra berbalik dengan dingin. Sudah selesai. Kalian bukan lagi urusanku, jadi jangan hubungi aku lagi. Bima terus memohon hingga akhir. Citra, semua uang itu akan kuberikan padamu, tolong. Tetapi Citra tidak menoleh ke belakang. Sambil menuruni tangga pengadilan, Pak Gunawan berkata, benar-benar selesai dengan bersih. Semuanya diputuskan menguntungkan Bu Citra. Citra mengangguk. Ibu pasti sedang melihat. Sambil menatap langit, Citra merasakan emosi yang mendalam. Ibu, sekarang benar-benar sudah selesai, katanya dalam hati, seolah berbicara dengan ibunya. Awalnya aku sempat menyalahkan ibu karena tidak meninggalkan apa-apa, tapi sekarang aku mengerti. Ibu memberiku hal yang paling berharga. Air mata menggenang di mata Citra. Bukan uang, tapi kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Dan juga kebijaksanaan untuk mengetahui siapa keluarga yang sesungguhnya. Angin berhembus menyapu rambut Citra, seolah belayan ibunya. Kata-kata terakhir ibunya kini benar-benar ia pahami. Lindungi dirimu. Jangan biarkan siapapun mengendalikanmu. Aku berhasil, Bu. Di bawah tangga pengadilan, Bima masih menangis terseduh-seduh. Namun, Citra tidak lagi goyah melihatnya. Ibu, sekarang aku bisa hidup dengan bangga. Aku telah menjaga nama baik ibu, dan juga diriku sendiri. Pak Gunawan berkata dengan hati-hati. Pasti sangat berat ya, Ju. Citra tersenyum. Senyum tulus yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Tidak, justru lega. Rasanya baru sekarang aku benar-benar bebas.
Terima kasih, Ibu. Karena telah membesarkanku menjadi sekuat ini. Kejatuhan Bima dan pasangan ketiga baru saja dimulai. Penyelidikan penggelapan dana akan terus berlanjut, dan mereka akan kehilangan semua yang mereka nikmati selama ini. Sebaliknya, bagi Citra, sebuah awal yang baru telah menanti. 6 bulan kemudian, kejatuhan Bima menjadi total. Ia divonis penjara atas tuduhan penggelapan dana dan perusahaannya bangkrut. Ia harus mengembalikan semua uang yang digelapkan, tetapi semuanya sudah habis. Ibu Hartati, ibu mertuanya, masuk ke panti jompo karena syok putranya masuk penjara. Keangkuhannya yang selama ini menyiksa Citra lenyap tak berbekas. Rian dan Dewi juga hancur. Ruko mereka disita untuk menutupi utang Bima, dan bisnis kecil yang mereka jalankan bangkrut. Reputasi mereka hancur karena terlibat dengan Bima. Semua ini gara-gara Mbak, seru Dewi menyalahkan Citra hingga akhir, tetapi tak ada lagi yang mendengarkan mereka. Sebaliknya, hidup Citra berubah total. Setelah bercerai, Citra pindah ke rumah baru bersama putrinya. Sebuah apartemen yang tenang di Jakarta Selatan. Tanah senilai 50 miliar itu masih dalam proses pengembangan, tetapi nilainya sudah cukup untuk kehidupan yang lebih dari layak. Namun, yang dipilih Citra bukan hanya kehidupan yang nyaman. "Ibu, kenapa belajar lagi?" tanya putrinya. Melihat Citra sedang belajar untuk ujian sertifikasi pekerja sosial. "Ibu punya sesuatu yang ingin dilakukan," jawab Citra lembut. Keputusan ini sangat dipengaruhi oleh kenangan tentang ibunya. Ia teringat kata-kata ibunya semasa hidup. "Citra, keinginan ibu adalah melihat para tetangga lansia bisa hidup dengan nyaman. Banyak sekali nenek dan kakek yang kesepian karena tidak punya uang dan keluarga." Dulu, kata-kata itu hanya berlalu begitu saja, tetapi sekarang maknanya terasa begitu dalam. Ibunya adalah orang yang seumur hidupnya membantu tetangga yang kesulitan. Ia ingin melanjutkan semangat ibunya. Beberapa bulan kemudian, Citra berhasil mendapatkan sertifikasi pekerja sosial. Ia mulai menjadi sukarelawan di sebuah panti reda setempat. "Nenek, bagaimana kabarnya hari ini?" sapa Citra saat mengunjungi seorang nenek yang tinggal sendirian. "Aduh, Mbak Citra datang. Terima kasih ya," sambut sang nenek dengan gembira. Citra membantu membersihkan rumah nenek itu dan menemaninya ke rumah sakit. Namun, yang paling membantu adalah menjadi teman bicaranya. Mbak Citra ini orang yang baik sekali. Untuk melakukan pekerjaan seperti ini, hatinya harus mulia, kata nenek itu sambil menggenggam erat tangan Citra. Di saat-saat seperti inilah Citra merasakan kepuasan sejati. Kedamaian hati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hubungannya dengan Arya, menantu kedua, juga tetap baik. "Mbak, sekarang kelihatan ceria sekali," kata Arya dalam sebuah pertemuan keluarga. "Ini semua berkatmu, Arya, kamu yang membantuku memberanikan diri." "Bukan, Mbak. Mbak Citra memang orang yang kuat dari sananya, saya hanya menjadi pemicunya saja." Istri Arya juga menambahkan, "Benar, Mbak. Kami juga banyak belajar dari Mbak. Saat sulit, baru ketahuan siapa keluarga yang sebenarnya." Kini, merekalah keluarga sejati Citra. Keluarga yang terikat bukan oleh darah, tetapi oleh hati. Suatu hari di musim gugur, Citra mengunjungi makam ibunya bersama putrinya. "Selamat siang, Nenek," sapa putrinya dengan sopan di depan nisan ibunya. Citra meletakkan bunga krisan dengan hikmat dan berkata, "Ibu, aku berhasil menjaganya sampai akhir. Angin berhembus membuat dedaunan berdesir. Aku juga melakukan apa yang ibu inginkan. Membantu para lansia yang kesulitan." Citra melanjutkan, "Awalnya, aku sempat bertanya-tanya kenapa ibu tidak memberiku apa-apa, tapi sekarang aku tahu. Ibu memberiku hadiah terbesar." Putrinya menatap ibunya. "Apa itu, Bu?" "Kekuatan untuk mandiri. Dan mata untuk melihat apa yang benar-benar berharga," kata Citra sambil memeluk putrinya. "Orang lebih berharga dari uang, dan ketulusan lebih berharga dari ikatan darah." Langit yang dipandang dari depan makam tampak sangat cerah. "Ibu, sekarang aku benar-benar bahagia. Aku melakukan pekerjaan yang kuinginkan dan hidup bersama orang-orang yang kusayangi." Citra mengucapkan salam terakhirnya. "Aku akan hidup seperti yang ibu ajarkan." Dengan bangga,
tanpa dikendalikan oleh siapapun. Dalam perjalanan pulang, putrinya bertanya, "Ibu, ayah sekarang sedang apa ya?" Citra berpikir sejenak lalu menjawab, "Dia sedang membayar harga atas perbuatannya." Itu juga jalan yang dia pilih. Apa ibu tidak kasihan pada ayah? Bukan kasihan, tapi prihatin. Ayahmu telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Keluarga, keluarga yang sesungguhnya. Putrinya menggenggam erat tangan Citra. "Ibu, kita sekarang baik-baik saja, kan?" "Tentu. Kita sekarang benar-benar baik-baik saja," jawab Citra sambil tersenyum. Di langit, seolah-olah ibunya tersenyum cerah. Keserakahan pada akhirnya menghancurkan diri sendiri, dan kebenaran menang. Dan Citra, yang telah menemukan makna keluarga sejati, kini menjalani kehidupan baru. Sebuah keajaiban yang diciptakan oleh cinta dan kebijaksanaan seorang ibu. Dimanapun Anda mendengarkan cerita ini, beritahu kami di kolom komentar. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Sampai di sini kisah dari Malam Berkilau Cerita.